Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kembali saya ingatkan, pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka menyampaikan atau membahas satu materi yang sudah menjadi materi dasar bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan materi yang istimewa, bukan materi yang benar-benar harus kita pahami, pelajari. Tapi memang semua orang sudah bisa sebetulnya. Kenapa? Karena yang namanya public speaking, kita bagi dua dulu nih katanya, public dan speaking. Public itu umum, speaking itu bicara. Nah, kita bicara poin yang keduanya, speaking. Saya yakin semuanya di sini yang ada di room ini bisa berbicara. Ya, saya yakin semuanya bisa berbicara. Tidak ada orang yang tidak bisa berbicara di sini. Tapi chatnya baru via chat. Ya nggak apa-apa, itu pun kok gaya komunikasi kita. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya. Udah. Nantinya Kira makan di sana. Menjadi apa? Bukan menjadi seorang sendiri. Public speaker saja, tapi mungkin menjadi seorang trainer public speaker. Mohon maaf ya, saya bukan anak pembicaranya. Saya mute dulu ya, supaya tidak ini. Nanti ada forumnya, nanti ada waktunya kita benar-benar mengeluarkan suara kita gitu ya. Ya, kembali, saya yakin semuanya bisa berbicara, semuanya bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena Allah sudah menganugerahkan organ yang memang kita gunakan untuk berbicara secara sempurna. Mulut kita sempurna, alhamdulillah. Lidah kita sempurna, alhamdulillah. Pita suara kita pun sudah diciptakan sempurna. Jadi tidak ada alasan kalau misalkan kita bicara, saya tidak bisa. Nggak ada. Insya Allah, saya yakin semuanya pasti bisa. Karena pertama tadi, Allah sudah memberikan organ yang sangat sempurna ini. Yang kedua, Allah pun sudah memberikan lingkungan kepada kita, lingkungan sosial kepada kita, di mana pasti kita akan selalu berkomunikasi. Nggak mungkin kita ngumpul di sini di room ini nggak ngomong sama sekali, nggak mungkin. Tapi pasti ada percakapannya, ya, ada percakapannya. Jadi sudah yakin kita pasti dengan lingkungan ini, dengan kondisi sosial sekarang ini bisa berkomunikasi satu sama lain. Jangankan kita gitu ya, yang alhamdulillah diberikan oleh Allah kesempurnaan dalam berbicara gitu ya. Yang tunawicara sekalipun mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Mereka bisa berbicara dengan teman-teman yang lainnya dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah, kita otomatis harusnya lebih bisa maksimal lagi dalam menggunakan mulut kita untuk berbicara. Satu hal yang perlu kita ingat, yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, bahwa sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Jadi kalau misalkan saya memang bisa bicara di depan umum, tapi saya tidak punya materi, nah itu pun harus kita hapus dari otak kita. Karena kita nggak mungkin nggak punya materi gitu. Pasti kita punya sesuatu yang kita ketahui dan memang perlu kita sampaikan. Selama ini memang kita sering merasa, yang saya ketahui mungkin orang lain udah tahu, udah lebih paham. Padahal itu cuma ada di kepala kita, belum tentu. Seperti sekarang nih, saya menyampaikan ini, mungkin saja Bapak Ibu sudah lebih tahu, tapi karena panitia mengamanahkan kepada saya untuk bisa menyampaikan ini, maka ya insya Allah amanah itu yang akan saya penuhi gitu. Terkait Bapak Ibu sudah mengetahuinya, sudah memahaminya, sudah lebih bisa dibanding saya, itu nomor sekian. Nah, makanya nanti pun Bapak Ibu harusnya punya pemikiran seperti itu ketika diminta untuk berbicara di depan umum. Jangan berpikir bahwa gimana ya? Gimana ya? Jangan sampai berpikir seperti itu. Karena kalau sudah berpikir seperti itu, pasti yang terjadi adalah blank. Yang terjadi adalah gugup. Yang terjadi adalah grogi. Karena grogi itu datangnya dari mental kita, dari pikiran kita. Gitu ya, sebagai pembuka ya. Sekarang saya buka chat dulu nih. Saya akan buka chat dulu apa saja nih yang diharapkan oleh Bapak Ibu dari mengikuti public speaking ini. Jadi Bu Indah ingin mengajar. Pak Rusli untuk mengikuti MC. Untuk jadi MC dan pemateri juga. Pak Nana untuk jadi pemateri. Kang Rusli juga untuk jadi MC dan pemateri. Di atas sama ya. Kang Idi ingin jadi MC. Bu Opi ingin menjadi pemateri dan MC juga. Kang Idris sama untuk mengajar dan menjadi pemateri.
Terus ini siapa ya? 509-763 nih nggak ada namanya. Supaya percaya diri ketika berbicara di depan publik. Menambah. Saya Ustadz Dewi. Pak Idir menjadi MC dan pemateri. Pak Asep Sugito mengajar dan pemateri Tibun Nabawi di sekolah-sekolah menengah dan kejuruan. Masya Allah. Ini bagian dari dakwah ya. Alhamdulillah. Jadi pada dasarnya di kita semua itu hampir rata-rata ingin menjadi pemateri ya. Ingin menjadi pemateri. Ya, oke. Ini ingin jadi trainer public speaker, public speaking. Wah, Insya Allah Pak Ahmad Sugesti ya, namanya juga sudah Sugesti. Ya, saya kenal beliau juga dari pelatihan public speaking. Alhamdulillah beliau memang sudah kelihatannya berpengalaman. Ya. Mudah-mudahan bisa jadi trainer juga Insya Allah ya. Saya yakin sudah menjadi trainer juga. Oke, jadi pada dasarnya kita semua itu punya keperluan-keperluan dalam hal public speaking ini. Ada yang ingin jadi MC, ada yang ingin untuk menjadi pemateri, ingin menjadi guru. Tapi kebanyakan di sini saya lihat ingin menjadi seorang pemateri. Berarti yang saya sampaikan akan lebih banyak materinya untuk bagaimana cara kita menyampaikan materi yang tepat, baik, dan benar. Jadi, izinkan saya share screen terlebih dahulu ya. Baik. Public speaking. Seperti tadi saya bilang, public speaking terdiri dari dua kata, yaitu public dan speaking. Di mana public artinya umum, speaking artinya berbicara. Kita sudah bahas tadi yang kedua, yaitu speaking, berbicara. Semua orang bisa, semua orang mampu, semua orang saya yakin pernah, bahkan sampai saat ini pun sedang melakukan aktivitas itu gitu. Yang di mute mikrofonnya, mungkin sekarang sedang berbicara dengan temannya, dengan rekan-rekan di sampingnya, dengan keluarga yang ada di sampingnya, mungkin sedang berbicara gitu. Jadi ya kegiatan berbicara ini memang mutlak harus kita lakukan. Yang kedua, publik. Umum itu siapa sih? Apakah harus 100 orang, 1000 orang di depan kita gitu, 2000 orang, sampai 10.000 orang ada di depan kita? Ternyata bukan. Publik itu adalah siapapun, berapapun yang ada di depan kita, itu adalah publik. Jadi kalau kita ngobrol dengan seseorang yang ada di depan kita, itu sudah termasuk public speaking sebetulnya. Ketika kita melamar calon istri kita dulu ya, Bapak, saya datang ke sini punya tujuan ingin melamar putri Bapak gitu kan. Itu kan bicaranya kita benar-benar dijaga, bicaranya benar-benar terstruktur gitu ya, menjaga jangan sampai si calon mertua kita tersinggung, jangan sampai calon mertua kita akhirnya malah ini ngomongnya juga nggak enak gitu, ngomongnya kayak gayanya kok kayak gini, gimana nanti membimbing anak saya gitu. Kan diatur ketika kita ngobrol sama calon mertua juga. Nah itu juga sudah bagian dari public speaking. Ya. Jadi public speaking itu adalah bagaimana cara kita berbicara di depan umum. Dan yang perlu kita garis bawahi, umumnya itu bukan harus banyak orang. Walaupun memang sekarang itu sudah menjadi tren ya gitu, bahwa public speaking itu adalah berbicara di depan banyak orang. Cuma kita harus luruskan, tidak seperti itu juga. Yang penting kita berbicara dengan orang lain, itu sudah menjadi public speaking. Apalagi di sini saya lihat banyak yang namanya terapis Tibun Nabawi, yang apalagi yang saya lihat ya. Ketika kita berbicara dengan pasien, dengan klien, itu sudah bagian dari public speaking. Public speaking terapis itu sudah terjadi gitu. Ya. Makanya perlunya kita belajar public speaking itu bukan cuma kita untuk menghadapi orang banyak, untuk menghadapi pasien-pasien kita pun, klien-klien kita pun kita perlu. Karena banyak juga klien kita yang ketika mendapatkan 1-2 kata dari kita, termotivasi untuk sembuh. Jadi kalau gaya bicara kita bisa meyakinkan orang lain, bisa benar-benar memotivasi orang lain, itu sudah menjadi hal yang memang luar biasa. Dan dalam public speaking itu ada 2 jenis. Yang pertama, public speaking itu hanya menyampaikan ide. Yang kedua, mengajak. Ada kan orang yang, ini ide saya, seperti presentasikan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, orang lain paham, oke. Karena gaya bicaranya, cara mempresentasikannya bagus. Ada juga yang mengajak, yuk kita lakukan apa yang ada di dalam pikiran saya. Jadi ada 2 tipe public speaker.
Yang pertama ada yang memang hanya menyampaikan ide, yang kedua disertai dengan ajakan. Nah, kita mau jadi yang mana terserah. Kalaupun kita ingin menyampaikan ide, ya tidak masalah. Karena memang mungkin kita sebagai narasumber misalkan gitu ya, untuk menyampaikan satu masalah, contohnya ilmu tibbun nabawi, kita membahas suatu hal, ternyata mohon maaf, anak saya. Oke, ternyata kita dalam membahas itu hanya perlu tersampaikan saja, karena ini materi, misalkan ini materi tentang kesehatan, jadi hanya perlu tersampaikan saja, tidak perlu diajak untuk bisa menjadi seorang seperti apa, menjadi menangani penyakit itu gitu, karena ini memang perlu penanganan khusus gitu. Jadi ada dua jenis ya, ada dua jenis, yaitu public speaker. Yang pertama hanya menyampaikan ide, yang kedua mengajak untuk mengikuti ide kita, pendapat kita, gagasan kita. Kembali kepada public speaking. Public speaking itu adalah bagaimana cara kita berbicara di depan umum. Nah, mohon maaf. Karena ada kata bagaimana cara kita, maka pasti ada triknya, ada tipsnya bagaimana menjadi seorang public speaker. Dan otomatis public speaking ini adalah seni kita berbicara di depan umum, seni kita menyampaikan ide kita, gagasan kita, mengajak orang lain mengikuti ide kita. Jadi ada seninya. Karena ada seninya, maka dalam ilmu public speaking tidak ada aturan baku yang mengikat kita untuk bisa melakukannya. Ya. Tidak ada aturan baku. Karena tadi public speaking itu adalah seni. Beda kalau kita menjadi pemateri tibbun nabawi, ya, narasumber latihan tibbun nabawi misalkan. Itu ada panduan khususnya, kita harus sesuai jurnal. Apalagi kalau kita tibbun nabawi harus sesuai dengan dalil-dalil. Itu mutlak. Tapi kalau public speaking, antara saya yang menyampaikan dengan orang lain yang menyampaikan, mungkin beda. Bahkan mungkin ada yang jauh perbedaannya. Tapi apakah saya salah atau apakah orang lain salah? Tidak, dua-duanya tidak salah. Karena memang tidak ada patokan khusus untuk menjadi seorang public speaker. Tapi walaupun tidak ada patokan khusus, ya jangan gini juga kali ya. Coba kita ulangi ya. Walaupun dalam public speaking itu tidak ada aturan baku, tidak ada aturan khusus, tapi jangan sampai seperti ini juga. Oke, tanggapan Bapak Ibu, ya. Tanggapan Bapak Ibu ketika melihat barusan gimana? Ketika menyaksikan seorang bicara seperti gimana? Tanggapannya? Silakan Pak Nana. Ya, dia tidak menguasai materi tentang masalah itu. Tidak menguasai materi. Yang lainnya silakan. Beliau itu membaca, Pak, bukannya membaca. Baca ya? PKI Ustaz. PKI. PKI, Masya Allah. Lihatnya ke bawah terus. Inggrisnya belepotan. Belepotan. Ya. Terus, apalagi pendapatnya tentang barusan? Coba saya membacanya seperti kalau menurut saya sih Ustadz itu lebih memaksakan diri aja Ustadz. Jadi belum siap lah. Memaksakan diri ya. Padahal kita tahu beliau ini kan seorang public speaker juga, sering berbicara di depan umum juga. Tapi kenapa bisa seperti itu? Jawabannya kembali, ya. Ini nih, Ibu Dewi Kartika jawabannya luar biasa. Apa yang keluar dari lisan itu mencerminkan apa yang ada di dalam kepalanya. Betul, Bu. Betul sekali. Jadi memang beliau ini ya emang IQ-nya sejauh itu gitu. Ya, IQ-nya masih sejauh itu. Jadi walaupun memang seorang public speaker seolah-olah beliau biasa menggunakan bahasa Inggris,
Tapi ya tetap Allah akan memperlihatkan bagaimana cara seseorang itu menyampaikan sesuatu sesuai dengan kepribadiannya. Dan apakah salah berbicara seperti ini? Ya kalau beliau yang menyampaikan nggak salah, karena memang seperti itu beliau keadaannya. Ya. Paling memang tidak salah, cuma paling diketawain oleh banyak orang karena beliau itu public figure. Hah? Untuk itu doang. Barif. Nah, oleh karena itu, supaya tidak terjadi cara berbicara seperti itu, yang paling penting kita harus lakukan adalah just be yourself. Jadilah diri sendiri. Tadi, menjadi seorang public speaker itu, kita sedang melaksanakan aktivitas seni. Seni berbicara di depan umum. Artinya tidak ada aturan baku, tidak ada aturan khusus yang memang yang mengharuskan kita berpakem seperti apa. Tidak ada. Contohnya, Oprah Winfrey bagus cara berbicaranya, cara menyampaikan materinya. Najwa Shihab juga bagus cara menyampaikan materinya. Tapi kalau saya harus memilih, saya memilih Najwa Shihab. Kenapa? Kalau Oprah Winfrey saya nggak ngerti pakai bahasa Inggris. Kalau Mbak Nana kan yang jelas, beliau pakai bahasa Indonesia, bahasanya pun tertata rapi, terstruktur rapi gitu ya. Kalau Oprah kan walaupun struktur, tertata, tapi saya nggak ngerti gitu, bingung. Kemudian Deddy Corbuzier dengan Raffi Ahmad, cara menyampaikannya dua-duanya bagus. Cara mereka berbicara, cara mereka membuka sebuah acara atau memandu sebuah acara, dua-duanya bagus. Tapi tidak ada yang salah di antara mereka berdua gitu. Ya memang Deddy Corbuzier caranya seperti itu, Raffi Ahmad gayanya seperti itu. Dan dua-duanya memang punya ciri khas tersendiri. Kalau misalkan di seorang dai, seorang ustadz, antara Ustadz Abdul Somad dengan Ustadz Adi Hidayat, itu beda cara menyampaikan. Tapi dua-duanya pun tidak bisa kita anggap salah. Oh, Ustadz Adi Hidayat salah nih, karena beliau jarang bercanda, jadi orang menjadi jenuh. Ternyata enggak, walaupun beliau jarang bercanda gitu ya, tapi orang-orang nggak jenuh. Kenapa? Karena pemaparan yang beliau sampaikan syarat dengan keilmuan yang memang harus kita tangkap gitu. Kalau Ustadz Abdul Somad, memang cara beliau membuat orang lain fokus itu dengan bercanda, dengan mengeluarkan jokes. Jadi dua-duanya nggak salah. Contoh satu lagi, antara Agim dengan Habib Rizik. Cara penyampaiannya beda, jauh berbeda. Agim dengan kelembutannya, bapak-bapak, ibu-ibu, setuju tidak? Halo, ini tuh setuju tidak? Kan kalau gitu Agim kan gitu ya. Itu sudah bagus. Tapi ada juga kalau Habib Rizik, saudara-saudara, kita di sini sedang memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar, membara, berapi-api. Dan keduanya pun bagus, keduanya pun betul. Tidak ada yang salah dari penyampaian keduanya. Makanya jadi diri sendiri adalah yang terbaik ketika kita menjadi seorang public speaker. Nah, oleh karena itu, coba raise hand yang mau memperkenalkan diri sebelum saya buka mute-nya. Silakan. Saya ingin mendengar beberapa orang memperkenalkan diri di sini. Raise hand dulu. Oh iya, saya Ustadz. Oke, Pak Rusli silakan. Yang sudah raise hand dulu ya. Silakan Pak Rusli. Perkenalkan namanya siapa, dari mana, terus tujuan mengikuti kegiatan public speaking ini untuk apa? Silakan Pak Rusli. Saya Ustadz Risnal. Pak Rusli dulu yang raise hand. Ya. Pak Rusli dulu yang raise hand. Dulu ya. Ya, terima kasih Ustadz Asep. Ya. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Iya, betul Pak. Saya Rusli M. Nur. Umurnya udah 60 tahun. Besok tanggal 16. Saya mengikuti ini untuk menambah pengetahuan sebagai MC dan sebagai pemateri, begitu saja. Singkat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Risnal. Oke, terima kasih Ustadz Marjuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi sholli sodri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risnal Rais, biasa dipanggil Risnal.
saya adalah praktisi pengobatan alternatif. Ya, jadi saya mengenal bekam, pijat, gurah itu di tahun 2015. Ya. Jadi bahkan saya di tahun 2016 itu saya sudah mengadakan yang namanya bekam massal, gurah massal di suatu lembaga El Hijrah namanya di Jakarta pada saat itu. Tapi ilmu saya belum terlalu dalam gitu. Ya, jadi dari tahun demi tahun saya memperdalaminya ilmu. Ya. Kenapa? Karena betapa pentingnya kita yang namanya menjaga kesehatan. Jadi betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan. Karena percuma banyak uang kalau sakit-sakitan. Bagaimana, Ustaz? Oke. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arisna. Silakan. Satu orang lagi saja, satu orang lagi. Ya, saya Ustaz. Siap. Coba resen dulu siapa? Saya namanya Herdiansyah Dwi Putra. Oh, Pak. Silakan, Herdi. Ya, kami dari Sulawesi Tenggara. Ya. Baik, saya kenalkan diri saya tadi setelah saya sebut nama saya. Saya mengenal Tibun Nabawi itu, bekam ruqyah dan pengobatan lainnya itu di tahun 2018. Dan kami juga sebagai guru di salah satu sekolah negeri yang membuat kami tertarik untuk mengikuti public speaking ini karena kebanyakan di antara kita itu ketika menghadapi forum, menghadapi orang-orang banyak, biasa kita sesuatu yang kita ingin sebut itu yang sudah ada di dalam mindset kita itu biasa hilang. Ya, mungkin nanti Ustadz bisa memberikan tips-tips bagaimana untuk menjaga dalam menyampaikan sesuatu tuh yang sudah kita pelajari, akan tetapi mengenai kendala ketika berada di forum, apatah lagi forum-forum yang besar. Oke, syukran Ustadz, jazakumullah khair. Baik, terima kasih Pak Herdi. Terima kasih atas semua yang disampaikan dari tadi Pak. Siapa tadi yang pertama tuh? Pak Rusli. Pak Rusli, kemudian Pak Rizna sama Pak Herdi barusan perkenalan dirinya. Kenapa saya minta bapak-bapak ini memperkenalkan diri? Kenapa? Supaya bisa mengetahui karakternya seperti apa, cara pembawaannya seperti apa. Supaya apa? Supaya nanti kita ketika berbicara itu sesuai dengan karakter kita. Tidak diada-adakan, tidak diseperti-sepertikan, supaya menyerupai orang lain, supaya menyerupai si A, si B, si C gitu ya. Karena kalau kita menyerupai orang lain, saya yakin sampai kapanpun nggak bakal bisa. Karena kunci dari public speaking ini adalah just be yourself. Jadilah diri sendiri. Saya berbicara seperti ini ketika berbicara di depan umum. Tapi ketika saya berbicara di depan 1-2 orang, mungkin gaya bicara saya beda. Tapi tetap tidak menghilangkan ciri khas gaya bicara saya. Begitupun ketika saya lihat tadi ya, contohnya kayak Habib Rizik dengan A. Agim, gaya bicaranya beda. Karena memang itulah karakternya. Nah, ketika saya barusan dengar dari Pak Rusli gayanya seperti itu. Kemudian Pak Rizna gaya bicaranya seperti itu. Ya, Pak Herdi bicaranya seperti itu. Berarti masing-masing punya karakter sendiri-sendiri dan memang itu yang harus kita perdalam. Baik. Sebelum ke materi yang selanjutnya, saya ingin sedikit memberikan jawaban daripada yang tadi Pak Herdi sampaikan, yaitu bagaimana sih ketika kita berbicara di depan umum, kebanyakan blank yang ada di kepala kita tuh hilang. Itu biasanya diakibatkan karena grogi.
Benar tadi kata Pak Herdi, ketika kita grogi, yang ada di kepala kita itu udah jadi hilang. Saya pun mengalami itu beberapa kali, Pak. Saya pun mengalami itu mungkin bukan cuma 1 kali 2 kali. Ketika ada orang yang lebih berilmu di depan saya, ketika ada orang yang lebih tinggi jabatannya di depan saya, ketika ada orang tua saya sendiri pun gitu ya, kadang-kadang saya blank juga. Kenapa? Tadi grogi. Waduh, ini ada orang seperti ini. Waduh, ini ada orang seperti ini. Saya gimana ini gitu. Memang seperti itu. Makanya cara menghilangkan blank, Pak. Ini tips cara menghilangkan blank ya. Sebelum, walaupun seharusnya di bahasnya itu di cara menghilangkan groginya dulu, karena grogi adalah yang mengakibatkan kita menjadi blank. Tapi cara menghilangkan blank yaitu adalah di sini, Pak. Di otak kita, rubah mindset-nya. Blank terjadi karena apa sih biasanya? Ketika kita lupa apa yang kita sampaikan. Benar kan? Kita lupa nih mau menyampaikan apa, akhirnya blank. Pertanyaannya, apakah audiens kita tahu yang mau kita sampaikan apa? Kira-kira audiens kita tahu nggak kita mau menyampaikan apa setelah ini? Kira-kira bakal tahu nggak audiens kita? Tidak tahu. Tidak. Nah, itu harus kita jadikan panduan. Karena audiens kita nggak tahu, ketika kita lupa akan menyampaikan sesuatu, maka lari saja ke materi yang lain. Nggak perlu mikir, waduh, tadi saya di rundown, di pikiran saya, ini mau menyampaikan ini, setelah ini tuh, tapi kok lupa ya gitu. Kalau kita malah diem, audiens tahu kalau kita blank. Audiens tahu kalau kita sedang grogi. Tapi kalau kita langsung lari aja ke materi yang lain, misalkan, oh ya saya lupa nih menyampaikan, saya bercerita saja dulu. Contohnya gini, saya akan menyampaikan ilmu tentang bekam. Dari tentang sejarah bekam, definisi bekam, saya akan menyampaikan dalilnya, dalil tentang bekam. Tiba-tiba dalil bekam hilang semuanya. Yang ada di kepala saya hilang semuanya dalil bekam. Baik Bapak Ibu, bekam itu adalah sunnah Rasul. Nah, begitu saya akan menyampaikan sunnah Rasul itu ada dalilnya, saya lupa. Karena lupa itu wajar, manusiawi. Sunnah Rasul, Bu. Ternyata, Bu ya, saya mengalami sendiri. Ketika saya dibekam, gini, khasiatnya gini. Luar biasa, Bu, khasiatnya, Bu. Saya yang asalnya badannya drop, yang asalnya badannya sakit. Seger lagi. Ternyata luar biasa sunnah Rasul, Bu ya. Setuju ya kalau dalam sunnah itu terdapat kejayaan. Dalam bekam sendiri pun yang merupakan metode pengobatan sunnah, khasiatnya luar biasa. Orang-orang tuh nggak tahu kalau kita tuh lupa hadis. Orang-orang tuh nggak tahu. Nah makanya kalau untuk mengatasi blank, itu yang pertama kita nggak perlu berpikir tentang apa yang lupa. Kita pikirkan saja, oh yang saya ingat ini sudah. Audiens juga nggak tahu kalau kita lupa. Audiens juga nggak tahu runtutan apa yang mau kita sampaikan. Itu makanya langsung mindset kita rubah bahwa audiens yang ada di depan kita itu ingin mendengarkan apa yang kita ucapkan, ingin mendengarkan apa yang kita bicarakan. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita, mereka akan dengar. Jangan sampai mengeluarkan yang tidak ingat. Ya kalau kita lupa ya udah, lupa saja, wajar gitu. Nanti kalau mulai ingat baru sampaikan lagi. Itu tips cara menghilangkan blank seperti itu. Jadi itu ya, jangan sampai kita karena blank lupa semuanya gitu, jangan sampai seperti itu. Ya. Ustadz, kalau mau nanya ini, kalau misalkan telat mikir sama ngeblank itu beda ya? Kalau telat mikir cara mengatasinya gimana itu ya? Kalau telat mikir sama blank beda lah jelas. Kalau telat mikir itu kan mungkin kita ada keterlambatan untuk mendapatkan solusi gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Iya. Hanya untuk mengatasi ketika kita telat nih, kita cara berbicaranya pun jangan terlalu cepat. Supaya apa? Supaya otak kita pun mengolah apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan. Jadi diatur. Oh iya, siap. Intonasinya, speednya diatur. Jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat mungkin
materi yang ada di kepala kita udah keluar semua, tapi kita belum buka folder baru di otak kita. Apalagi laki-laki ya. Kalau laki-laki itu kan memang terbatas cara berbicaranya, beda dengan perempuan. Perbedaannya laki-laki dengan perempuan itu bisa 1 sampai banding 50 kata loh gitu. Laki-laki baru bilang 1 kata, perempuan bisa 50 kata keluarnya. Ya, apalagi laki-laki. Laki-laki itu memang sebaiknya cara mengatur bicaranya itu diatur speed-nya, tidak perlu terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, khawatirnya seperti itu. Ya, khawatirnya seperti itu. Kita udah keluar semuanya, otak kita belum membuka folder-folder baru yang mau kita ucapkan. Ya, insya Allah bisa. Baik. Yang selanjutnya, bagaimana cara menghadapi grogi? Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Herdi itu kan blank. Blank itu diakibatkan oleh grogi. Nah, bagaimana kita menghilangkan grogi? Sama, itu datang dari kepala kita. Grogi itu datang dari pikiran kita. Apa yang membuat grogi? Biasanya yang membuat grogi itu karena kita merasa takut salah. Aduh, saya kalau menyampaikan ini bakal benar nggak ya? Saya kalau salah gimana gitu. Nah, kita rubah mindset-nya, kita lakukan self-talking, bicara kepada diri sendiri bahwa apa yang saya ucapkan adalah itu yang saya ketahui kebenarannya. Jadi kalaupun salah, bukan berarti kita mempertahankan kesalahan kita, tapi kita insya Allah siap dikoreksi, tapi nanti kita perbaiki gitu. Nah, kita langsung rubah mindset-nya, jangan sampai kita takut salah aja dulu. Karena kesalahan itu sebuah keniscayaan. Ya. Sekali lagi, kesalahan itu sebuah keniscayaan. Pasti semua orang itu bakal salah. Tapi kalau kita hanya terpaku kepada kesalahannya, kita nggak bakal bisa maju. Contohnya tadi, kita blank dalam satu bab misalkan, kalau kita tidak lompat ke bab yang lain, ya udah kita akan stagnan di sana. Nah, jadi nggak apa-apa. Yang bisa mengatasi grogi ya diri kita sendiri. Pikiran kita sendiri, jangan berpikir bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat grogi itu biasanya ketika kita tidak siap. Contohnya, kita datang, audiens sudah banyak, crowd-nya sudah luar biasa gitu. Itu bisa membuat grogi. Saya mengalami itu gitu. Datang, audiens sudah banyak, apa yang terjadi? Malah pengen ke kamar mandi gitu, pengen buang air kecil. Karena memang ginjal kita itu ketika mengalami kecemasan, itu langsung menguras. Langsung main ke kamar kecil. Padahal itu waktu saya bicara waktu itu. Tapi karena begitu saya lihat, waduh, udah banyak gini. Ya akhirnya, mau nggak mau harus tetap berbicara. Nah, dari pengalaman itu, saya jadi punya pelajaran baru. Supaya kita terhindar dari grogi, supaya kita terhindar dari gugup, maka seorang pemateri itu, narasumber itu, MC juga, itu harus datang lebih awal dibanding audiensnya. Datang lebih awal, satu datang. Oh, ini ada audiens usia segini. Oh, ini ada audiens usia segini. Ini ada audiens usia segini. Kita siap. Oh, ternyata banyak juga ya yang masuk. Banyak juga semakin banyak yang masuk, kita semakin, oh ya udah, masuk kita lebih banyak. Oh ya udah, yang masuk lebih banyak. Akhirnya lebih siap mental kita. Kalau sudah siap mental, saya yakin nggak bakal grogi. Ya. Jadi jelas, untuk menghilangkan grogi itu yang tadi yang pertama, rubah mindset kita bahwa audiens itu datang ke sini bukan ingin mentertawakan kita, bukan ingin mengkritik kita, bukan ingin mendebat kita di depan umum, bukan. Mereka itu ingin mendengarkan apa yang kita ucapkan, mereka ingin mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi kita nggak perlu takut salah, nggak perlu takut berada di depan mereka, karena mereka memang siap melihat kita, siap menyaksikan kita, siap mendengarkan kita. Dan yang kedua, coba ketika kita mau berbicara di depan umum, usahakan kita itu datang lebih awal. Jangan mentang-mentang kita sebagai seorang pemateri tunggu dipanggil aja, jangan. Karena khawatir kita nggak siap dengan jumlah peserta yang ada gitu. Contohnya sekarang nih ada peserta 50 orang. Kalau dalam satu ruangan ada 50 orang, mungkin kelihatannya penuh gitu. Tapi karena di ruangan Zoom, saya kayak bicara sendiri aja karena nggak kelihatan yang lainnya. Makanya tadi cara menghilangkan grogi yang kedua adalah datang lebih awal. Yang ketiga, jelas persiapan. Jelas, kalau persiapan itu mutlak.
Kita udah datang lebih awal, kita udah merubah mindset kita ingin lebih bahwa kita siap dengan segala sesuatunya. Nah, kalau kita persiapannya kurang, tetap aja bakal grogi. Makanya ketika kita mau berbicara di depan umum, usahakan kita sudah punya materi yang dipersiapkan. Mempersiapkan materi biasanya kalau saya pribadi, minimal seminggu. Walaupun ini, untuk materi ini, saya baru dikontak kemarin. Saya baru diminta kemarin oleh panitia. Tapi karena memang materi ini sudah sering saya sampaikan, sudah sering saya share kepada teman-teman gitu ya, alhamdulillah. Walaupun baru 1 hari saya cuma bikin 1 slide kayak yang tadi gitu ya, alhamdulillah bisa. Kenapa? Karena memang sebelumnya saya sudah sering menyampaikan materi ini. Nah, Bapak Ibu pun seperti itu. Kalau memang untuk materi yang sering, oke lah, bisa gitu ya. Tapi kalau untuk materi baru, usahakan minimal seminggu sebelumnya kita udah siap. Minimal rundown-nya udah tahu. Ini yang mau saya sampaikan ini. Kita pelajari. Mungkin kalau dulu ya, saya waktu pertama kali terjun ke dunia public speaking tahun 2002-2003, itu HP belum secanggih sekarang kameranya. Masih PGA ya, belum berapa megapiksel kayak sekarang gitu. Masih yang kalau kelihatan tuh burem gitu. Ya. Masih seperti itu, dan memang belum banyak yang punya HP kamera waktu itu. Saya aja tahun 2002 punya HP Nokia 3310, nap-nip gitu suaranya gitu kan. Tapi bangga banget gitu, sampai dikalungin HP-nya gitu ya. HP belum canggih. Kalau dulu itu saya berbicara di depan kaca. Ketika mau berbicara di depan umum, saya ngobrol dulu di depan kaca seperti ini. Saya perhatikan mimik muka saya perhatikan gaya bicara saya. Oh, ternyata salahnya di sini, salahnya di sini. Ya. Tapi kalau sekarang lebih enak, kita pakai HP. Kita lihat ke HP, rekamannya kita saksikan. Kemudian setelah kita saksikan rekamannya, kita ulangi lagi, evaluasi lagi. Sekarang lebih enak. Nah, makanya persiapannya boleh dilakukan seperti itu. Boleh dilakukan seperti itu. Jadi silakan pakai HP, lihat aja. Oh, saya rekam nih, saya bicara, saya rekam. Saya rekam, saya lihat lagi. Saya lihat, oke, saya di sini salahnya, di sini salahnya. Ulangi lagi, rekam. Setelah direkam, ulangi lagi. Oh, masih ada salah di sini. Insya Allah, nanti ketika kita akan berbicara di depan umum di forum yang sebenarnya akan lebih maksimal. Ya, akan lebih maksimal. Itu yang cara mengatasi grogi. Dan yang ketiga, permasalahan yang paling sering dihadapi oleh para public speaker itu, contohnya tadi Pak Herdi, ya mohon maaf Pak Herdiansah, contohnya tadi Pak Herdiansah, Bapak Ibu mendengar nggak banyak yang keluar? Jadi Iya. banyak yang keluar nya kan. Apalagi dulu kalau kita tahu seorang menteri ya, Pak Murdiono. Saya kalau sampai sama teman-teman gitu ya, kalau misalkan Pak Murdiono bicara, saya hitung nya berapa gitu. Wah, banyak banget nya. Itu kalau dalam public speaking itu ibarat rumput liar yang ada di halaman rumah kita. Suka ada walaupun tidak diperlukan. Jadi harus dibasmi, harus diberantas. Nah, bagaimana cara memberantas padding? Kalau dalam bahasa public speaking namanya padding gitu ya. Bagaimana cara membasmi itu? Yang pertama, coba atur speed kita. Kalau speed kita, begitu kita bicara terlalu kenceng atau terlalu pelan banyak nya, maka diatur di tengah-tengah. Ya. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak. Jadi pertama itu, atur speed berbicara kita. Atur speednya, jangan sampai kita kecepatan, jangan sampai terlalu lambat. Karena kalau kecepatan, khawatir tadi yang ada di otak kita sudah keluar semua, kita belum buka folder baru, akhirnya keluar. Kalau terlalu lambat, justru kadang-kadang konsentrasi kita jadi buyar, juga keluar. Makanya diatur speed kita ketika berbicara. Jangan sampai kecepatan, jangan sampai terlalu lambat. Itu yang pertama. Yang kedua dengan teknik pausing. Pause. Di pause dulu. Jadi daripada keluar, mendingan diam dulu. Nah, seperti itu.
Soalnya kalau saya habiskan kayak barusan nggak diem, daripada kita keluar, mendingan diem dulu supaya nah kalau nggak diem mungkin keluar. Ya, jadi teknik pausing, teknik pause dihilangkan aja daripada kita mendingan diem dulu aja. Berapa detik sih? Paling sekitar 1 detik 2 detik. Diam 1 detik 2 detik juga nggak mengganggu pendengaran orang lain, nggak mengganggu performance kita walaupun kita hanya diam 1 detik 2 detik gitu. Nah, makanya coba latihan pangkas, tekniknya di pause aja, jangan sampai kita malah membiasakan padahal bisa disiasati dengan pause. Ya, pause aja. Stop, 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 stop. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau yang banyak E-nya, saya dulu juga gitu. Kalau ngomong banyak E juga keluar. Kenapa? Karena memang belum siap. Habis ini mau ngomong apa, habis ini mau ngomong apa. Jadi E-nya keluar lagi. Tapi begitu saya tahu tekniknya, daripada mendingan pause aja, diam. Alhamdulillah, nggak banyak keluar E-nya gitu. Kayak sekarang alhamdulillah kan saya juga menghitung barusan ya, apakah saya ada E keluar atau tidak. Ada memang beberapa kali, tapi tidak terlalu sering. Jadi itu yang teknik dasar dari public speaking itu seperti itu. Supaya yang pertama tadi jangan sampai grogi, jangan sampai blank, jangan sampai keluar E. Gitu. Baik. Sekarang saya share screen lagi ya, lanjutkan materinya. Nah, saya lanjutkan. Coba saya buka chat dulu ya, bentar ya. Oh, ini kebanyakan sih review materi yang saya sampaikan. Oke, kembali. Untuk menjadi seorang public speaker itu adalah just be yourself. Jangan berpikir kita ingin jadi seperti apa, tapi jadilah diri sendiri. Pelatihan seperti ini, seminar seperti ini, itu bukan berarti kita mengajarkan Bapak Ibu supaya berbicaranya seperti ini, tidak. Tapi untuk menambah referensi, untuk menambah literasi. Caranya itu benar-benar kita nanti menguasainya. Trainer itu ngambil. Ya. Jadi bukan membentuk karakter berbicara, bukan. Kalau ngajar bukan juga sama. Saya mute dulu ya, bentar ya. Oke. Ya, sekali lagi saya menyampaikan materi ini bukan berarti ingin membentuk Bapak Ibu berbicara seperti apa, bukan. Tapi menambah literasi, referensi, barangkali Bapak Ibu perlu tips-tipsnya, trik-triknya mengatasi cara berbicara, kesalahan-kesalahan dalam berbicara. Contohnya tadi, blank, grogi, dan padding. Ya. Nah, selanjutnya, ya. Selanjutnya dalam public speaking itu ada yang namanya rumus 3 menit pertama. Ingat, orang-orang itu tidak mungkin bisa mengikuti apa yang kita sampaikan secara full, secara penuh. Pasti akan ada di mana orang itu tidak konsentrasi. Nah, biasanya orang itu yang paling konsentrasi itu di awal, sekitar 3 menit pertama. Makanya 3 menit pertama jadikanlah momentum untuk Bapak Ibu bisa mengambil hati, mengambil perhatian, mengambil atensi dari audiens kita. Di 3 menit awal. Soalnya kalau udah lewat dari 3 menit, kita baru ngambil atensinya, itu bisa dibilang terlambat. Kenapa? Orang-orang sudah mulai buyar konsentrasinya. Apalagi kayak di Zoom saya sekarang, mungkin ada beberapa orang yang sedang lagi kemana sekarang. Turn off kamera, turn off mikrofon, kemana gitu. Sangat mungkin gitu. Nah, jadi 3 menit awal. Kalau 3 menit awal tadi saya yakin Bapak Ibu masih pada di depan layarnya masing-masing gitu. Nah, sama dalam ilmu public speaking pun usahakan 3 menit awal itu benar-benar menjadi kesan yang baik. Makanya opening itu penting. Opening itu penting ya. Jangan sampai kita malah di openingnya membuat jenuh. Jangan sampai membosankan di openingnya. Kita sesuaikan saja. Kalau memang dikasih waktu banyak, maka openingnya boleh agak panjang.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin. Tambah doa-doanya, tambah lagi yang lainnya, mungkin kutipan ayat, kutipan hadis itu boleh. Tapi kalau kita dikasih waktunya cuma beberapa menit, mungkin kurang dari setengah jam, openingnya jangan terlalu panjang, mukadimahnya. Cukup yang simpel saja. Karena kalau udah lewat dari 3 menit tadi, kalau udah lewat dari 3 menit, orang itu udah mulai jenuh. Ya. Penting. Di opening itu penting. Nah, cara opening yang efektif menurut saya. Ingat, ini menurut saya ya, ini benar-benar subjektif nih. Belum ya? Siap ya? Orang itu tidak. Oh gitu. Siapa lagi yang masuk? Oke. Jadi tips opening yang efektif, yang pertama itu bertanya kepada audiens. Silakan, Bapak Ibu coba ketika memulai percakapan, ketika memulai berbicara di depan umum, bertanya terlebih dahulu. Contoh, kayak tadi ya, Pak Rizal itu seorang terapis, Pak Ferdiansyah juga seorang terapis. Ketika ingin berbicara di depan umum tentang terapinya, tentang bekamnya, coba tanya ke audiensnya. Bapak Ibu di sini sudah ada yang tahu tentang bekam? Jawabannya tidak perlu jawab semua, tidak perlu. Mungkin perlu respon beberapa orang saja cukup. Iya, ada beberapa orang jawab cukup. Bapak Ibu, ada yang pernah dibekam? Iya, nggak perlu semuanya sontak jawab, nggak perlu. Ini hanya membuat memancing respon kita, memancing respon dari audiens kita sejauh mana mereka memperhatikan kita. Kalau mereka tidak respon sama sekali, maka kita cari lagi. Apalagi nih yang harus saya lakukan supaya mereka respon. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pernah dibekam, semuanya masih punya majelis masing-masing, masih ngobrol dengan teman-temannya masing-masing. Oke, belum connect nih dengan saya nih. Dengan saya sebagai pembicara belum connect nih. Maka harus kita lakukan koneksi yang lain. Oke. Kalau begitu, silakan coba Bapak Ibu semuanya tangannya ke atas dengan jabatan seperti itu. Karena otomatis kalau orang melihat orang lain angkat tangan, orang lain juga melihat, oh ngapain? Oh angkat tangan juga gitu. Oke, udah tangannya ke atas semuanya ibu-ibu, yuk kita sama-sama tangan kita lagi angkat ke atas. Yuk tepuk tangan bareng-bareng, gitu, seperti itu. Itu akan membuat orang, oh dia minta diperhatikan. Itu bisa menarik perhatian audiens kepada kita. Jadi untuk opening itu yang efektif pertama bertanya kepada audiens kita untuk menjalin interaksi selanjutnya. Itu biasanya akan membuat crowded, akan membuat respon dari audiens kepada kita itu lebih maksimal. Ya. Yang pertama. Yang kedua, dengan menyadur. Contohnya ketika kita akan menyampaikan tentang Tibbun Nabawi, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan membacakan satu hadis tentang Tibbun Nabawi, yaitu bacakan hadisnya misalkan. Nah dari situ kita akan paham bahwa Tibbun Nabawi itu sunnah, Bu. Metode bekam itu sunnah. Karena sunnah maka kita harus melakukannya dengan ikhlas. Ketika kita melakukannya harus maksimal. Supaya apa? Pahala sunnahnya kita dapatkan. Itu akan membuat orang lain, oh iya, jadi sejauh mana kita mendapatkan sunnahnya. Jadi yang pertama bertanya, yang kedua itu menyadur. Baru yang ketiga. Kalau yang ketiga itu dengan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Contohnya kalau misalkan kita ada beberapa pemateri dan kita mungkin bukan pemateri pertama. Contohnya pemateri pertama menyampaikan tentang fikih. Tapi kita karena seorang praktisi Tibbun Nabawi, kita menyampaikan tentang Tibbun Nabawi, maka sambungkanlah sedikit dari pemateri yang sebelumnya. Contohnya pemateri yang sebelumnya menyampaikan fikih tentang sholat. Misalkan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari narasumber pertama kita tentang sholat, bagaimana sholat itu harus kita lakukan, kewajibannya seperti apa. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ketika risalah sholat didapatkan oleh Nabi Muhammad, ketika menjalankan Isra Mi'raj, ternyata Nabi Muhammad terlebih dahulu mendapatkan risalah bekam, Bapak Ibu. Jadi kan nyambung. Oh iya, ada koneksinya. Jadi usahakan seperti itu. Walaupun memang materinya tidak berhubungan. Oke lah, mungkin bukan itu materinya. Tapi usahakan cari satu yang bisa menyambungkan. Satu tema saja yang bisa menyambungkan.
insya Allah akan lebih menarik. Ya. Jadi opening itu penting karena 3 menit awal itu akan menjadi patokan orang-orang itu respon atau tidak kepada kita. 3 menit awal lah itu. Kalau udah lebih dari 3 menit hanya beberapa orang saja, dan yang kita sampaikan pun mungkin tidak semuanya diserap oleh orang tersebut. Gitu. Ya. Makanya opening penting. Kalau isi ya silakan, kalau isi itu sesuai dengan apa yang mau disampaikan, sesuai dengan apa yang mau dibicarakan gitu. Nah, kadang-kadang closing juga menjadi poin penting. Ya. Kadang-kadang closing juga menjadi satu poin penting. Karena biasanya ketika closing kita berkesan, orang itu jadi lebih ingat, oh kemarin saya dengar dari si Bapak ini gini, karena diakhiri dengan kata ini. Gitu. Saya biasanya kalau closing itu tidak serta-merta menyebutkan kata ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ya terlalu banyak kesalahan, karena semuanya datang dari kebodohan saya, tapi kalau yang benar ya datang dari Allah, oleh karena itu mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Saya jarang mengucapkan itu, kenapa? Karena itu akan menunjukkan bahwa kita sedang mengalami kesalahan, sudah mengalami banyak kesalahan. Itu biasanya akan mengurangi respon dari audiens kita terhadap apa yang kita sampaikan. Bukan berarti kita tidak boleh merendah, ya, bukan. Tapi coba kita cari yang lain. Coba kita cari closing yang lain. Sebenarnya gini, saya akan menyampaikan tentang public speaking nih. Hanya dalam waktu 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang public speaking. Public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum. Karena seni, maka tidak ada yang bisa menjadi patokan dasarnya. Karena seni, maka semua orang bisa melakukannya sesuai dengan seleranya. Dan karena seni, semua orang bisa melakukannya sesuai dengan kepribadiannya. Tidak perlu menjadi pribadi orang lain. Just be yourself. Contohnya, antara Deddy Corbuzier dengan Raffi Ahmad itu berbeda cara pembawaannya, karena memang karakternya pun memang berbeda. Antara Abdul Somad dengan Adi Hidayat beda cara pembawaannya, karena memang beda karakternya. Nah, karena kita punya karakter seperti ini, maka sampaikanlah cara berbicara kita sesuai dengan karakter kita. Orang lain akan lebih memperhatikan kita karena mereka melihat aslinya kita. Apakah jadi diri sendiri sulit? Tidak. Insya Allah menjadi diri sendiri tidak sulit. Karena yang sulit itu adalah merupakan rehan. Terima kasih. Saya Asep Marzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, contohnya seperti itu gitu. Contohnya seperti itu. Jadi begitu kita menutup sesuatu itu tidak harus dengan kata-kata yang terlalu formal. Tidak harus dengan kata-kata yang terlalu monoton gitu. Boleh dengan tadi jokes tadi ya gitu. Jadi begitu orang dengar itu ketawa, kita akhiri. Itu akan menunjukkan kesan yang lebih bagus gitu. Beda kalau kita hanya terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah atas waktunya, atas partisipasinya. Mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu aja. Tapi coba kalau tadi ya. Ada sedikit joke, ada sedikit gong untuk bisa menutup, itu orang lain akan seolah masih penasaran ingin mendengarkan, tapi ternyata sudah selesai. Itu akan membuat kesan yang lebih bagus lagi. Ini saya pelajari dari stand up comedy ya. Stand up comedy kadang-kadang menutupnya tuh dengan joke-joke yang punchline-nya paling gong gitu. Nah kita pun nggak apa-apa tiru itu gitu. Nggak apa-apa, pakai aja itu. Pakai punchline yang memang bisa menutup materi kita. Contoh, ketika kita sedang menyampaikan tentang bekam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah kita sampaikan bagaimana bekam, apa itu bekam, definisi bekam, dan sekarang mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mau dibekam, bahkan sudah mau membekam. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membekam seseorang, harus diberikan pengarahan dulu, atau diberikan penjelasan dulu. Contohnya seperti ini Bu. Kemarin Bu, saya membekam orang lain. Saya bawa orang tersebut ke ruangan terapi. Silakan Bapak dibuka bajunya. Orang itu bingung. Kenapa Pak? Maaf Pak, kalau saya harus buka baju di kamar, biasanya harus dimatiin dulu lampunya. Lah, emang kita mau ngapain Pak? Gitu. Nah, baru kita tutup. Setelah kita mengeluarkan joke itu, baru kita tutup. Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Benar-benar seperti itu bisa kita lakukan ya, pembekam. Kita bisa membekam semuanya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa seperti itu. Jadi usahakan ketika menutup itu jangan cuma dengan kata-kata monoton, tapi coba cari satu punchline yang memang bisa membuat orang lain ingat, terkesan.